Baik, sekali lagi selamat pagi bagi kita semua, selamat Sabat bagi kita yang di Indonesia dan selamat sore untuk saudara-saudara di Amerika. Hari ini hari Sabat tanggal 13 September tahun 2025. Kita akan melanjutkan kita punya pelajaran dan kali ini kita sudah di chapter 8 dari dari Khotbah A.T. Jones ya, atau Khotbah A.T. Jones yang ke-8 di Battle Creek tahun 1893. Yang sebelumnya kita sudah pelajari khotbah yang ke-12 ya. Khotbah yang 10, 11, 12 dan kita pindah ke chapter 8 ya. Chapter 8 waktu lalu kita skip karena tujuan kita adalah untuk mempelajari perbedaan pembenaran oleh iman versi Katolik dan Protestan ya. Dia punya perbedaan yang sangat tipis. Dan saat ini kita akan ke chapter 8 yang menurut Arthur Jones chapter 8 ini adalah pelajaran yang paling menakutkan menurut dia eh, selama dia membawakan eh, firman Tuhan, dan ini dia bilang ini paling fearful, dia bilang. Dan ini sangat menarik apa yang sangat menakutkan ini yang dia mau bawakan untuk kita. Untuk kita. Jadi saya tidak akan review apa yang sudah kita pelajari di chapter 12, saudara-saudara. Saudara-saudara bisa lihat nanti di YouTube, nanti akan di-share kalau misalnya ada saudara-saudara ingin mempelajari kembali tentang perbedaan pembenaran oleh iman versi Katolik melawan versi Protestan. Dia punya perbedaan-perbedaan, nanti bisa direview kembali eh, di YouTube ya saudara-saudara. Jadi saya akan langsung ini di chapter 8. Ini mengingat hari Sabat juga, hari Sabat, persiapan kita untuk ke gereja. Jadi kita nggak akan terlalu lama di sini. Jadi kita akan mulai saja ya saudara-saudara di chapter 8. Ini sebenarnya nggak ada judulnya, tapi kalau kita baca keseluruhannya, judulnya tentang kasih persaudaraan dan pencurahan hujan akhir. Brotherly love and outpouring of the latter rain. Oke, jadi ini kembali saya ingatkan saudara-saudara, ini adalah Bible study. Saudara-saudara bisa tambahkan, bertanya, atau diskusi, ataupun ada sesuatu komentar saya yang mungkin kurang tepat atau apa, saudara-saudara bisa memperbaiki ya saudara-saudara. Ini kita sama-sama belajar di sini, bukan untuk saya mengajar saudara-saudara, bukan seperti itu ya saudara-saudara. Ini kita sama-sama belajar, saya juga lagi belajar. Oke, baik, kita akan mulai. Ini atau Jones bilang begini ya. Berulang kali bukti telah diberikan kepada kita bahwa kita sedang berdiri tepat di hadapan peristiwa-peristiwa yang membawa akhir dunia. Berkali-kali bukti telah dipaparkan dari Alkitab dan dari pernyataan langsung Tuhan dalam testimoni atau roh nubuat kesaksian bahwa sekaranglah waktunya kita harus memiliki kuasa atau satu-satunya kuasa melalui mana pekabaran itu dapat diberikan kepada dunia untuk menyelamatkan siapa saja yang mau diselamatkan dari kebinasaan yang datang melalui peristiwa-peristiwa di sekitar kita. Jadi saudara-saudara, ini kita telah belajar ya saudara-saudara, dan ini berulang kali kalau kita belajar tentang eh, nubuatan, itu banyak sekali hal-hal yang mau disampaikan sebelum Tuhan datang pada kali yang kedua, atau di akhir zaman ini banyak peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Kalau kita baca di Matius 24 juga, banyak hal-hal yang akan terjadi ya saudara-saudara. Ada perang, dan perang itu kalau kita lihat sekarang ada di mana-mana. Bencana alam di mana-mana. Itu peristiwa-peristiwa yang membawa akhir dunia ini ya. Peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sebelum akhir dunia ini. Dan ketika kita dengar itu, kadang-kadang kita takut juga ya sebagai manusia. Aduh, ini kadang-kadang kita punya ini berdebar-debar ya, jantung berdebar. Ini sudah peristiwa ini, aduh, semua sudah digenapi. Nggak ada yang belum digenapi ya. Tinggal kita mungkin tunggu tinggal undang-undang hari Minggu. Semua yang dibilang untuk peristiwa-peristiwa yang membawa kepada akhir dunia sudah terjadi semuanya. Dan kalau kita dengar itu, sering-sering kita dengar, aduh itu sering sering menakutkan ya. Terus atau Jones bilang begini, saudara-saudara, bahaya yang mengancam kita berhubungan dengan akhir dunia, penganiayaan dan hal-hal dari luar itu memang ada dan selalu ada. Jadi
Itu bencana-bencana alam, penganiayaan, perang, itu memang ada dan dibilang kan selalu ada. Tapi ingat, ini perhatikan baik-baik dibilang. Tetapi semuanya itu sangat kecil dibandingkan dengan bahaya yang menimpa atas setiap pribadi dalam pengalaman pribadinya masing-masing. Saudara-saudara, sering kita lihat di luar ya, apa yang terjadi di luar sana. Oh, ini sudah begini, perang ini sudah begini, sudah begitu. Tetapi dibilang itu kecil kalau mau dibandingkan dengan bahaya terhadap diri kita sendiri. Apakah kita lihat diri kita sudah sesuai dengan Tuhan atau belum? Itu lebih berbahaya daripada apa? Hal-hal yang terjadi di luar sana. Ada perang di sana, bencana di sana sini. Itu sangat kecil, saudara-saudara, dibandingkan dengan apa yang akan menimpa atau apa yang terjadi dalam pribadi kita masing-masing. Terus dibilang begini, hadirin waktu itu jemaat atau audiens yang hadir waktu itu bilang apa? Benar sekali. Mereka bilang benar sekali. Dia bilang, bahaya terbesar yang ada pada jemaat yang hadir ini dan pada umat kita di mana-mana ialah bahwa mereka tidak melihat hal-hal yang menyangkut diri mereka secara pribadi, melainkan lebih banyak memandang kepada hal-hal yang ada di luar dan kepada bukti dari hal-hal itu, daripada melihat apakah hati mereka sendiri benar di hadapan Allah. Saudara-saudara, ini luar biasa ya. Kita lebih suka lihat di luar apa peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar daripada melihat apakah hati kita ini sudah benar di hadapan Allah atau tidak. Ini sangat miris kalau kita lihat ya. Dan memang itu betul-betul ya. Saya juga merasakan seperti itu. Saya lebih lebih suka lihat di luar, lebih takut apa yang terjadi di luar daripada apa yang terjadi pada diri saya sendiri. Dan ini sangat benar-benar menegur ya. Ini ternyata yang terjadi di luar sana hanya sekecil dibandingkan dengan apa yang terjadi pada hati kita. Apakah kita sudah benar di hadapan Allah atau tidak? Terus dia bilang, mereka lebih cenderung. Mari kita lihat ya, mereka itu ganti dengan saya. Saya lebih cenderung memandang hal-hal itu sebagai semacam teori daripada memiliki Kristus, daripada memiliki Kristus yang hidup di dalam hati, supaya semua hal itu menjadi kenyataan yang hidup di luar, dan agar kita dipersiapkan untuk menghadapinya dalam takut akan Allah dan keselamatan dari Allah. Jadi kadang-kadang kita hanya pandang itu sebagai pelajaran-pelajaran itu sebagai teori ya, daripada apa? Memiliki Kristus yang hidup dalam hati kita. Terus dibilang, itulah bahaya terbesar seperti yang saya katakan, yang ada pada jemaat ini yang hadir di sini, dan kita dapat meluaskan cakupan jemaat itu hingga mencakup setiap orang yang mengaku sebagai pemelihara Sabat di seluruh dunia. Saudara-saudara, ini mencakup semua orang Advent atau semua yang memelihara hari Sabat di seluruh dunia ini. Itu ya yang harus kita menjadi perhatian kita yang paling besar adalah apakah hati kita sudah benar di hadapan Allah atau tidak. Dan memang peristiwa-peristiwa itu menunjukkan akan kedatangan Tuhan. Sudah tidak lama lagi akan datang. Memang betul ya saudara-saudara. Memang betul dan itu akan selalu ada yang akan Tuhan tunjukkan. Tetapi marilah kita lebih apa? Fokus kepada apa? Apakah diri kita sudah sesuai dengan Allah atau tidak? Oke, mungkin sampai di sini saudara-saudara. Ada yang mau tambahkan sebelum kita akan lanjut di paragraf berikut? Oke, kalau belum ada kita lanjut ya saudara-saudara. Dia bilang, dan sekarang kita telah tiba dalam mempelajari pokok ini, pada bagian yang langsung menyentuh saudara dan saya sebagai individu. Hal-hal yang saudara dan saya perlu lakukan dan hal-hal yang kita butuhkan dari Allah. Untuk memandang hal-hal ini dan bertindak atasnya dengan memikirkan keselamatan dari Allah yang terlibat di dalamnya bagi saudara dan saya. Jadi kita akan lihat ya saudara-saudara, pelajaran ini yang akan menyentuh saya dan saudara secara individu. Dibilang, bagi saya, dari apa yang saya ketahui dan dari apa yang saya tahu bahwa saya ketahui, dibilang, eh, bagi saya pelajaran ini dan pelajaran berikutnya adalah yang paling menakutkan dari semua yang sejauh ini saya bawakan. Jadi, Dr. Jones bilang ini pelajaran yang paling fearful ya, most fearful.
pelajaran yang paling menakutkan yang pernah dia bawakan, dia bilang. Saya tidak memilihnya. Ini pelajaran ini dia tidak pilih, dia bilang. Dan saya merasa gentar terhadapnya. Tetapi saudara-saudara, seperti yang saudara Prescott sampaikan kepada kita pada malam yang lalu, tidak ada gunanya meremehkan sesuatu. Tidak ada gunanya kita main-main dengan hal-hal ini. Tidak ada gunanya kita memandang enteng perkara-perkara ini. Tidak ada gunanya kita berjalan di hari-hari ini dengan mata tertutup dan tidak mengetahui bagaimana keadaan kita. Tidak ada gunanya bagi kita memiliki pengharapan yang dibangkitkan oleh kebenaran Allah, sebagaimana kebenaran itu memang membangkitkan pengharapan manusia, lalu kita menantikan hal-hal itu datang. Namun, kesulitan dalam hati dan hidup kita sendiri menghalangi hal-hal itu untuk membawa sedikit pun kebaikan bagi kita ketika hal-hal itu benar-benar datang. Tidak ada gunanya kita melakukan hal itu, bukan? Jadi saudara-saudara, kalau kita perhatikan dia punya kalimat di sini ya, dia bilang, ini kalau itu no use ya, atau tidak guna kalau katanya kita memiliki pengharapan yang dibangkitkan oleh kebenaran Allah. Jadi kalau kita memiliki pengharapan dibangkitkan oleh kebenaran Allah, itu kan suatu hal yang benar ya. Dibilang sebagaimana kebenaran itu memang membangkitkan pengharapan. Lalu kita menantikan hal-hal itu datang. Jadi itu pengharapan akan yang dibangkitkan oleh kebenaran itu ketika itu datang. Terus itu tidak ada gunanya kalau apa namanya bilang dalam hati dan hidup kita sendiri menghalangi hal-hal itu membawa sedikit pun kebaikan bagi kita. Itu tidak ada guna kalau di hati kita katanya itu menghalangi hal-hal, menghalangi itu pengharapan akan kebenaran Allah itu. Kalau apa namanya hati kita menghalangi hal-hal itu pengharapan akan kebenaran Allah untuk membawa bagi kita suatu kebaikan atau suatu hal yang baik bagi kita. Jadi hal-hal itu tidak ada guna kalau dalam hati kita itu masih ada yang menghalangi, dia bilang. Jadi ini masalah bicara soal hati ya, saudara-saudara. Hati kita itu yang menghalangi apa yang kebenaran itu mau sampaikan kepada kita yang membawa pengharapan bagi kita. Itu akan tidak berguna kalau hati kita belum sesuai dengan Allah kalau kita baca tadi ya. Ada yang menghalangi dalam hati kita. Mari kita lanjutkan ya. Dibilang, saya katakan lagi bahwa pelajaran-pelajaran yang telah sampaikan kepada saya dan yang harus diberikan, itulah yang sudah diputuskan, bagi saya adalah yang paling menakutkan dalam kenyataan hal-hal yang pelajaran itu katakan. Nah, dan keadaan yang ditunjukkan kepada kita dibandingkan dengan semua yang pernah saya bawakan dalam pengajaran pribadi saya. Maka saya dapat berkata sekali lagi, saya gentar. Saya gentar karena beberapa akibat yang saya khawatirkan akan timbul, sebab hal itu tidak diterima dengan sebagaimana seharusnya. Dengan hati dan pikiran yang tunduk di hadapan Allah, hanya memohon kepadanya apakah hal-hal ini benar. Saudara-saudara, kita sudah belajar ya, sudah banyak belajar tentang pembenaran oleh iman, bagaimana dia punya kuasa kepada kita. Tetapi kalau hati kita belum sesuai dengan Tuhan, hati kita ini akan menghalangi apa yang kita sudah ketahui, yang begitu banyak yang kita pikir itu akan menyelamatkan kita. Tetapi kalau hati kita belum, itulah yang akan menghalangi kita ya saudara-saudara. Makanya Ate Jules bilang ini pelajaran yang sangat menakutkan, yang most fearful yang dia ketahui. Dan ini dibilang dia gentar, gentar selalu dia sudah berapa kali dibilang saya gentar, saya gentar. Karena ada akibat yang akan muncul, nanti kita akan baca di akhir, akan ada akibat yang akan muncul kalau hati kita belum sesuai dengan Tuhan. Hati kita tidak sesuai dengan Tuhan. Terus dibilang, beberapa hal mungkin tidak menyenangkan untuk didengar semua orang. Nah, sama seperti hal itu tidak menyenangkan bagi saya untuk menyampaikannya. Jadi pelajaran ini saudara-saudara mungkin tidak akan enak untuk kita ya, untuk kita mendengar. Terus Jones bilang juga, ini juga tidak enak bagi dia untuk bagaimana untuk menyampaikan ini pelajaran. Hal-hal itu dibilang begitu bersifat pribadi, langsung mengenai kita sebagai individu. Tetapi saudara-saudara, dengan melihat di mana kita berdiri, dalam keadaan di mana kita berada, dan dalam takut akan Allah, hal itu harus dilakukan. Atau pelajaran ini harus disampaikan.
has to be done. Ini harus disampaikan. Walaupun ini katanya eh, sesuatu yang tidak enak untuk didengar, tidak enak untuk didengar, tidak memanjangkan telinga. Ini akan apa? Menyinggung saudara dan saya. Kita belum sampai ya kepada pelajarannya, tetapi di awal John sudah mengingatkan ya, saudara-saudara. Terus dibilang, dan karena hal itu harus dilakukan atau harus disampaikan, saya meminta saudara-saudara, sekarang sebagai permulaan dibilang, saya minta kepada saudara-saudara, jangan menempatkan saya di sini seolah-olah saya terpisah dari saudara-saudara dan mengecualikan diri saya dari hal-hal yang mungkin disampaikan. Saya sama dengan saudara-saudara dalam semua hal ini. Saya bersama saudara-saudara sama pasti dan sama besarnya perlu dipersiapkan untuk menerima apa yang Allah akan berikan kepada kita, seperti halnya siapapun di muka bumi ini. Jadi saya mohon kepada saudara-saudara supaya jangan memisahkan saya dari saudara-saudara dalam perkara ini. Jadi ini sebelum memulai saudara Antidius bilang begini ya, jangan pisahkan dia dari saudara-saudara. Artinya eh, ini pelajaran bukan cuma karena Jones yang menyampaikan, jadi bukan untuk dia sendiri, jadi untuk khusus untuk saudara-saudara yang mendengarkan atau hadirin yang mendengarkan. Jadi dibilang jangan pisahkan. Saya juga pelajaran ini untuk saya pribadi, dia bilang. Ini untuk saya juga, untuk pelajaran ini untuk saya juga. Sama nih, seperti sekarang ini, saudara-saudara, ketika saya baca ini, saya nggak mau bilang ini untuk saudara, khusus untuk saudara. Tetapi ini juga untuk saya pribadi ya, saudara-saudara. Sebagaimana disampaikan. Jadi nggak terpisah, ini khusus saudara. Saya sudah melakukan semua ini, tidak. Saya pun harus belajar dari hal ini, saudara-saudara. Dan ini sama yang Johannes katakan ya. Terus dia bilang, dan jika saudara-saudara melihat kesalahan yang telah saudara-saudara perbuat, saya pun akan melihat kesalahan yang telah saya perbuat. Dan tolong jangan menyalahkan saya jika hal-hal diungkapkan yang memperlihatkan kesalahan yang telah saudara-saudara perbuat. Tolong jangan menyalahkan saya seolah-olah saya sedang menghakimi atau mencari-cari kesalahan terhadap saudara-saudara. Saya hanya akan menyatakan fakta-fakta dan saudara-saudara yang terlibat dalam perkara-perkara ini masing-masing akan tahu bahwa itu benar bagi dirinya sendiri. Sebagaimana bila hal itu menyangkut bagi saya akan tahu bahwa itu menyangkut saya sebagai sebuah fakta. Yang saya inginkan, saudara-saudara, hanyalah mencari Allah bersama-sama dengan saudara-saudara dengan segenap hati. Jemaat bilang amin. Dan menyingkirkan segala sesuatu yang menghalangi, agar Allah dapat memberikan kepada kita apa yang Ia sediakan bagi kita. Jadi, saudara-saudara dibilang, tolong jangan salahkan saya. George bilang, atau jangan tersinggung ya kalau ini pelajaran katanya menyinggung kita. Seolah-olah ini dibilang kepada saya pribadi. Dan dia bilang ini pelajaran bukan untuk menghakimi atau mencari kesalahan orang-orang. Tetapi kalau itu memang betul-betul kena, itu benar-benar kena, kita harus temukan itu dan kita harus singkirkan itu. Nanti kita akan baca ya. Kita harus singkirkan itu. Sebagaimana George bilang, kalau pelajaran itu kena kepada saya, menyatakan fakta apa yang saya lakukan, dia bilang apa? Bagaimana kita harus apa? Kita cari Tuhan bersama-sama dengan segenap hati. Dan kita semua akan tertegur oleh apa? Pelajaran ini dia bilang ya. Ini bukan cuma bagi saudara, bagi yang hadirin yang mendengar, bahkan bagi yang apa? Pembicara pun ini pelajaran ini eh, ditujukan kepada pembicara itu pun pelajaran ini disampaikan ya. Jadi bagi semua orang tidak ada terkecuali, bagi yang mendengarkan maupun yang menyampaikan pekabaran itu. Kita lanjut ya saudara-saudara. Ini baru dia punya pendahuluan. Terus dibilang, saya tidak akan mencoba dan saudara-saudara tidak perlu mengharapkan untuk mencoba untuk membawakan pelajaran ini terlalu cepat. Sebab saya bersedia membawakan pelajaran sepelan mungkin supaya kita dapat mempertimbangkan segala hal ini dengan hati-hati. Pelajaran-pelajaran ini akan diperlukan untuk menyampaikan apa yang ada dalam pikiranku untuk disampaikan. Jadi, marilah kita mempelajari perkara-perkara ini bersama-sama. Dia bilang, saya akan mulai dengan pemikiran di mana kita berhenti dari malam. Pemikiran itu ada di hadapan kita,
bahwa waktunya telah tiba ketika Allah telah berjanji untuk memberikan hujan awal dan hujan akhir. Waktunya telah tiba ketika kita harus memintanya dan mengharapkannya. Dan kita dapat tetap mengingat pelajaran serta kesaksian disampaikan saudara Prescott kepada kita beberapa malam yang lalu mengenai pokok yang sama. Jadi ini pelajaran yang disampaikan tentang eh, hujan akhir ya, saudara-saudara. Hujan akhir, di mana kita sudah pelajari juga apa itu hujan akhir waktu lalu. Hujan akhir adalah pekabaran tentang kebenaran oleh kebenaran ya, oleh kebenaran. Dan dibilang ini sudah waktunya bagi kita untuk menerima hujan akhir. Ini sudah waktunya bagi kita untuk menerima hujan akhir. Ini dia bilang 1893 ya, saudara-saudara. Dan ini akan sangat lebih cocok bagi kita sekarang ini bahwa saat ini bagi kita sudah waktunya bagi kita untuk menerima hujan akhir. Terus dibilang, malam ini saya akan membaca bagian yang saya sebutkan tadi malam, tetapi saya tidak membawa bukunya saat itu. Bagian ini terdapat dalam The Ministry of Peter and Confession of Saul. Ini apa namanya? Of Saul ya. Ini pelayanan dari Petrus dan pertobatan dari Saul, ya, Saulus ya. Halaman 9. Setelah menceritakan tentang pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta dan hasilnya dalam pertobatan jiwa-jiwa dan sebagainya, tertulis demikian. Ini kita akan melihat ya, kita akan mempelajari apa yang terjadi tentang pencurahan Roh Kudus dan dia punya hasil dalam pertobatan jiwa-jiwa. Nah, ini kita akan lihat ya. Ini kita sudah akan masuk pada pelajarannya. Inilah pelajaran yang Ate Jones bilang eh, most fearful ya, pelajaran yang paling menakutkan bagi dirinya ya, yang perlu kita pelajari. Terus dibilang, kesaksian ini mengenai pendirian jemaat Kristen diberikan kepada kita, bukan hanya sebagai bagian penting dari sejarah suci, tetapi juga sebagai sebuah pelajaran. Jadi, testimoni ini atau pelajaran tentang pencurahan Roh Kudus ini yang akan diberikan kepada kita, ini bukan semua sebagai sejarah, saudara-saudara, tetapi ini sebagai sebuah pelajaran bagi kita. Semua orang yang mengaku nama Kristus haruslah menanti, berjaga-jaga, dan berdoa dengan satu hati. Semua perbedaan harus disingkirkan, dan kesatuan serta kasih sayang yang lembut satu terhadap yang lain memenuhi seluruh jemaat. Maka doa-doa kita dapat naik bersama kepada Bapa Surgawi kita dengan iman yang kuat dan sungguh-sungguh, lalu kita dapat menanti dengan sabar dan penuh harapan akan penggenapan janji itu. Jadi saudara-saudara, ada sebuah pelajaran penting yang kita bisa pelajari dari kasus pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta pada murid-murid Tuhan Yesus waktu itu ya. Jadi dibilang waktu itu mereka menanti, berjaga dan berdoa dengan satu hati. Jadi apa yang mereka lakukan? Semua perbedaan mereka singkirkan. Ada perselisihan mereka singkirkan. Dan dibilang ada persatuan serta kasih sayang yang lembut satu terhadap yang lain, memenuhi seluruh jemaat waktu itu. Jadi ada persatuan waktu itu, tidak ada perselisihan. Terus dibilang, dan maka doa-doa dapat naik bersama Bapa Surgawi. Ketika mereka menaikkan permohonan kepada Tuhan, maka itu akan ada hasil. Kenapa? Ada persatuan, perbedaan itu disingkirkan. Terus kita baca, kapankah dan itu akan terjadi? Dan ini maka saudara perhatikan ini. Kapankah maka itu terjadi? Maka ini adalah doa-doa kita dapat naik bersama kepada Bapa Surgawi ya. Kapan itu doa-doa kita dapat naik kepada Bapa Surgawi kita dengan iman yang kuat dan sungguh-sungguh? Kapan itu terjadi? Dia bilang begini, yaitu kita sedang menanti, berjaga dan berdoa dengan satu hati serta semua perbedaan disingkirkan. Kesatuan dan kasih sayang yang lembut satu terhadap yang lain memenuhi seluruh jemaat. Jadi saudara-saudara, kapan ketika kita berdoa itu dapat naik kepada Bapa Surgawi kita dengan iman yang kuat dan sungguh-sungguh? Kapan? Ketika kita menanti, berjaga dan berdoa dengan satu hati. Perbedaan disingkirkan, perselisihan disingkirkan, dan ada apa? Ada persatuan dan kasih sayang yang lembut terhadap
yang satu yang lain yang memenuhi seluruh jemaat. Ini bisa terjadi, kecurahan Roh Kudus bisa terjadi bila hal ini terjadi, saudara-saudara. Mungkin saat ini kita sedang menantikan kecurahan Roh Kudus. Menantikan, kita mungkin menantikan eh, eh, hujan akhir ya, kecurahan hujan air. Pencurahan Roh Kudus bagi jemaat kita. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan, kalau boleh pencurahan Roh Kudus datang kepada kita. Tetapi saudara-saudara, masih ada perselisihan di hati saudara dan saya. Masih ada orang-orang yang kita benci. Masih ada perselisihan yang belum kita selesaikan dengan orang lain. Maka kita mengharapkan pencurahan Roh Kudus itu tidak akan pernah terjadi. Pencurahan Roh Kudus memiliki satu syarat yang sangat penting, yaitu perbedaan atau perselisihan harus disingkirkan dan harus ada one mind, satu kesatuan, satu kasih sayang yang lembut dalam seluruh jemaat. Dalam seluruh jemaat tidak akan ada pencurahan Roh Kudus kalau masih ada perselisihan di dalam jemaat, saudara-saudara. Ini ini persyaratan yang sangat penting. Ini harus terjadi, saudara-saudara. Harus ada apa? Kesatuan dan apa? Perselisihan harus disingkirkan. Terus kita lanjut, sudah. Oh ya, sampai sini, sampai sini. Nanti dia punya lanjut. Ada yang mau tambahkan sampai di sini? Bagaimana? Ya, halo. Ya, silakan, silakan, silakan nih. Oke, terima kasih. Jadi tadi kita sudah dengar bahwa ini pelajaran yang sangat menakutkan. Kenapa sangat menakutkan? Karena menyangkut kita punya individual ya. Maksudnya ini Ya, pelajaran memang kena untuk masing-masing kita gitu. Jadi kenapa ini pelajaran sangat penting? Karena kita sudah tahu kutipan Ellen White yang mengatakan bahwa pelajaran yang dibawakan oleh A.T. Jones dengan Wagner itu adalah pelajaran malaikat ketiga yang akan mendatangkan kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Itu kan Ellen White bilang. Nah, sekarang dia punya pelajaran dari A.T. Jones itu untuk memberikan kepada kita suatu hal di mana ada kondisi atau persyaratan untuk kecurahan Roh Kudus itu gitu. Nah, kenapa ini sangat menakutkan? Karena memang untuk menerima pelajaran ini yang paling tidak, yang sangat sulit ya, maksudnya ini yang sangat sulit untuk kita masing-masing lakukan gitu. Ini bukan satu hal yang mudah yang A.T. Jones bilang kalau kita mau kasih bukan mau tunjuk-tunjuk oh ini untuk kamu, ini untuk dia saya. juga pribadi. Jadi ini semua untuk kita pribadi gitu. Jadi um, kutipan yang Lali baru baca itu tadi, yang dia bilang this testimony in regard kesaksian yang untuk establishment the Christian Church itu, kemudian dia punya kutipan itu yang Lali baru baca itu A.T. Jones ambil dari buku Ellen White yang dia kutip dari Spirit of Prophecy volume 3 halaman 272. Dan di situ juga nanti kita akan lihat ada kutipan-kutipan yang A.T. Jones ambil dari Ellen White yang dia mau share kepada kita. Jadi apa kutipannya itu, A.T. Jones itu membandingkan apa yang sudah terjadi pada waktu murid-murid Tuhan Yesus yang Christian early church itu, yang which is the disciples itu, waktu mereka menerima kecurahan Roh Kudus di hari Pentecost. Iya kan? Jadi itu kalau kita baca kutipan Ellen White itu adalah early rain atau hujan awal di mana ada kecurahan Roh Kudus. Nah, kita juga di akhir zaman ini ada yang namanya latter rain atau kecurahan Roh Kudus tanpa batas di zaman kita. Nah, A.T. Jones itu membandingkan bagaimana di zaman murid-murid Tuhan Yesus waktu menerima kecurahan Roh Kudus di hari Pentecost. Begitu juga sama kondisi yang harus kita alami di zaman kita ini untuk menerima kecurahan Roh Kudus. Nah, yang kita baru baca yang Lali baru baca itu yang A.T. Jones itu kutip dari Ellen White. Nah, kenapa kita tahu? Karena kita punya buku aslinya yang Journal Conference Journal Conference Bulletin 1893 yang ditulis oleh A.T. Jones. Kemudian ada paragraf-paragraf yang itu merujuk ke kutipan Ellen White gitu. Jadi kita bisa lihat mana yang Ellen White punya kutipan yang A.T. Jones ambil.
Jadi salah satu persyaratan untuk menerima kecurahan Roh Kudus adalah semua perbedaan harus Singkirkan. disingkirkan. Betul. Kemudian kita harus apa namanya? Semua perbedaan harus disingkirkan, ada persatuan dan tender love for one another. Jadi ada persatuan dan kasih sayang ya ke sesatu sama yang lain. Kemudian kita punya doa itu akan naik kepada Tuhan with strong and earnest faith gitu. Baru kita bisa tunggu dengan penuh harapan untuk fulfillment of the promise. Jadi pengharapan akan pengenapan janji itu. Nah, apa pengenapan janji itu yang di sini dibilang, yang Ellen White bilang, itu kecurahan Roh Kudus. Nah, berarti sebelum semua ini terjadi, kita nggak bisa mengharapkan akan kecurahan Roh Kudus bisa terjadi ke kita kalau kita masih ada perbedaan, masih tidak ada persatuan, tidak ada kasih sayang satu sama yang lain. Nah, sekarang mau start dari mana? Kalau buat saya pribadi, mungkin kita pikir, oh kita punya saudara-saudara di luar di gereja. Why don't we start in our family gitu? Gimana kita nggak mulai di dalam keluarga gitu? Karena saya tahu di dalam keluarga itu kan yang paling diserang oleh setan ya. Di keluarga kita dikit-dikit mungkin berantem, banyak perbedaan, nggak ada kasih sayang, suami istri, anak-anak. Terus kita mau mengharapkan akan kecurahan Roh Kudus tanpa batas, itu nggak akan bisa terjadi karena di zaman murid Tuhan Yesus itu semua perbedaan. Kalau saya ada perbedaan perselisihan dengan Lali, saya harus bereskan. Ada perselisihan dengan saudara-saudara yang ikut di Zoom, di gereja, di tempat kerja, dimanapun saya berada, itu semua saya harus bereskan gitu. Nah itu makanya itu yang paling susah kita mau bikin gitu. Dan apalagi kalau misalnya ya suami istri. Ellen White bilang, sebelum matahari terbenam, perselisihan apapun itu kita harus datang berdamai. Itu yang kalau pengalaman sendiri itu yang paling susah ya kalau ada perkelahian, wah udah kalau ada nggak setuju satu sama yang lain, udah nggak mau lihat satu sama yang lain, satu di mana, apakah kita membereskan semua itu sebelum matahari terbenam? Atau apakah saya salah kepada saya punya anak, saya sebagai orang tua rela untuk datang memohon maaf. Saya salah kepada orang tua, saya rela untuk datang. I mean itu itu kita punya hati yang harus dibereskan gitu ya, karena kita suka kasih itu perumpamaan yang Wagner bilang, pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Nah, ini pelajaran yang sangat-sangat penting. Kenapa? Karena di sinilah mau ditekankan bagaimana hati kita mau dibersihkan gitu. Bagaimana ada pengampunan, forgiveness, bagaimana kita bisa dijustify. Ini pelajarannya, ini dia gitu loh. Waktu lalu kita belajar pembenaran oleh iman Katolik dengan Advent. Kita sudah tahu kan lawan RBF Katolik dengan Advent. Kita sudah tahu. Nah, ini pelajaran ini yang deal dengan diri kita gitu. Bagaimana Tuhan mau mengambil kita punya dosa. Kemudian kita bisa dijadikan benar, baru kita bisa melakukan hal yang benar. Kalau langkah pertama ini kita nggak ikuti, Ellen White bilang apapun yang saya lakukan akan terkontaminasi dengan dosa, karena bukan Tuhan yang lakukan, tapi diri saya yang lakukan. Nah, bagaimana untuk Tuhan bisa lakukan? Ini yang saya harus benarkan dulu, dari hati dulu, dari diri saya sendiri gitu. Saya datang kepada Tuhan, mohon ampun sama Tuhan, ada yang saya salah kepada saudara-saudara. Semua perbedaan disingkirkan, ada persatuan, ada brotherly love, ada kasih sayang satu dengan yang lain gitu. Baru kecurahan Roh Kudus bisa terjadi gitu. Itu salah satu persyaratan ya. Jadi karena ini baru mulai, kita akan baca lebih lanjut lagi dan lebih dalam, tapi itu yang saya bisa lihat sekarang ini. Oke, thank you, Li. Iya, terima kasih. Jadi ini sangat-sangat ini ya, sangat-sangat ke pribadi ya. Ini mungkin kalau kita pikir ya saudara-saudara, kalau kita yang bersalah kepada orang lain, mungkin akan mudah kita untuk meminta maaf. Tapi bagaimana kalau kita pikir orang lain yang bersalah kepada kita?
Dia dong yang harus minta maaf ke saya, maka masa saya yang harus mencari dia untuk mau selesaikan itu perselisihan? Tapi nanti kita akan lihat ya saudara-saudara, apapun yang kita tahu ada perselisihan kita harus apa? Selesaikan mau dia yang salah atau saya yang salah, perselisihan harus diselesaikan. Karena hati kita ini, perselisihan ini, dalam hati kita ini, ia akan menghalangi berkat-berkat Tuhan bagi kita atau apa yang Tuhan janjikan kepada kita, dia punya kebenaran yang Allah akan berikan kepada kita, dia punya righteousness, dihalangi oleh hati kita ini. Makanya dibilang di awal dibilang ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia, apakah itu perang, apakah itu bencana-bencana, itu hanya kecil bila dibandingkan dengan apa yang akan terjadi dalam apa? Kita punya hati sendiri, hati sendiri. Kalau masih ada perselisihan, itu lebih besar dibandingkan dengan bencana alam, perang di mana-mana. Perang-perang itu hanya apa? Suatu hal yang kecil dibandingkan dengan hati kita yang sedang bergumul dengan hal ini, ya, saudara-saudara. Bagaimana kita mau mencintai satu dengan yang lain, bagaimana kita apa? Mau menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara saya dan saudara-saudara saya, ya, saudara-saudara. Terus dibilang ya, kita lanjut ya, saudara-saudara. Karena itu, saudara-saudara, jika ada perbedaan sedikit pun antara engkau dengan siapapun di dunia ini, baik mereka ada di institusi ini atau tidak, sudah waktunya bagi engkau dan saya untuk menyingkirkannya. Jadi, menyingkirkan masalah perbedaan ini disingkirkan ya, saudara-saudara, bukan orangnya yang disingkirkan. Jadi, perbedaan sedikit pun harus disingkirkan. Dengan siapapun di dunia ini, dibilang di institusi ini ya, di General Conference ini, kita harus apa? Selesaikan. Jika orang itu tidak ada di sini, sehingga engkau tidak dapat menemuinya dan membicarakannya, maka tulislah surat kepadanya dan ceritakan semuanya. Serta nyatakan posisimu dan apa yang sedang engkau lakukan. Saudara-saudara, dibilang kalau di sana waktu itu belum ada telepon sampai HP sama seperti sekarang ini ya, saudara-saudara. Waktu itu pun belum ada telepon, dibilang apa? Kalau orangnya nggak ada di sini, orangnya di jauh sana, tulis surat, nyatakan apa yang ada, posisimu sekarang ini apa. Perbaiki hubungan Anda dengan saudara orang-orang itu ya. Kalau ada masalah, engkau buat salah, minta maaf, selesaikan itu apa? Selesaikan itu perselisihan. Tulis surat kepada orang itu. Kalau sekarang ini telepon orang ini, orang dengan saudara kita ini. Sekarang mungkin lebih mudah daripada dulu. Dulu harus pakai surat, harus berapa minggu baru sampai kepada orang itu. Tapi sekarang detik ini pun kita bisa apa? Telepon orang itu, kita selesaikan masalah kita dengan saudara kita itu. Terus dibilang, engkau tidak lagi memikul tanggung jawab lebih jauh terhadapnya. Apakah ia menerimanya atau tidak? Nah, kadang-kadang kalau kita salah dan kita mau minta maaf, ada yang menerima, ada yang tidak. Tetapi kalau kita sudah nyatakan, kita tidak diberi tanggung jawab lagi terhadap itu ya. Tanggung jawab lebih jauh terhadap itu. Kalau orang itu tidak mau memaafkan kita ketika kita sudah memohon maaf, itu bukan tanggung jawab kita lagi, saudara-saudara. Tapi kita harus meminta maaf dengan sungguh-sungguh ya, bukan kita minta maaf setengah-setengah, terus orang itu tidak maafkan. Oh, sudah yang penting kita sudah minta maaf, dia tidak minta maaf. Bukan seperti itu ya, saudara-saudara. Minta maaflah dengan sepenuh hati. Dan kalaupun orang itu tidak memaafkan, itu sudah bukan tanggung jawab kita. Dia bilang, engkau telah bertindak dalam takut akan Allah sesuai dengan apa yang ia perintahkan kepadamu. Terus ada pertanyaan dari seseorang di hadirin itu ya, di jemaat itu pada waktu itu. Dia bilang, apakah maksudmu orang-orang dunia? Orang-orang di dunia, semua orang. Jadi ada orang yang bertanya, apakah semua orang maksudnya di sini atau John Smith punya maksud? Terus dibilang, ya, saya katakan semua orang. Sebab jika ada dosa di antara saya dan orang-orang di luar, mereka mengetahuinya, dan perbedaan itu akan menghalangi pendekatan kita kepada mereka ketika kita datang dengan pekabaran. Ah, Dia bilang, jadi semua orang, bukan cuma orang Advent, orang di luar sana pun yang mungkin bukan Advent, bukan umat Tuhan, kita harus apa? Selesaikan kita punya masalah dengan mereka.
Kalau kita nggak selesaikan dengan mereka, ketika kita membawakan pekabaran kepada mereka, itu akan dibilang itu akan menghalangi pendekatan kita kepada mereka. Terus dibilang ini kita perhatikan baik-baik ya saudara-saudara. Ini bilang begini. Dibilang sekalipun Allah memberikan kepada kita Roh Kudusnya dalam pencurahan hujan akhir, dalam pencurahan hujan air. Nah, dibilang begitu. Jadi walaupun katanya Tuhan memberikan Roh Kudus dalam pencurahan hujan akhir, tapi kita masih ada masalah dengan orang lain, itu akan menghalangi pekabaran kita atau pendekatan kita kepada orang itu. Walaupun Tuhan apa katanya? Allah mencurahkan Roh Kudusnya. Waduh, ini luar biasa. Makanya seberapa penting ini perselisihan ini harus disingkirkan. Karena ini akan menghalangi pekerjaan Tuhan di dunia ini. Sangat menghalangi pekerjaan Tuhan di dunia ini. Ini perselisihan ini luar biasa, sangat menghalangi pekerjaan Tuhan. Terus dibilang, segala perbedaan, permusuhan, atau hal semacam itu yang ada antara saya dan siapapun di dunia ini, bukankah engkau melihat bahwa itu akan menghalangi saya untuk mendekatinya dengan pekabaran? Nah, ini diulang lagi. Segala perbedaan, permusuhan dengan siapapun di dunia ini akan menghalangi pekabaran Tuhan, akan menghalangi pekabaran malaikat yang ketiga. Sekalipun Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya. Ini perselisihan ini bukan merupakan suatu akar pahit dalam diri kita ya saudara-saudara. Ini harus diselesaikan. Ini harus diselesaikan. Oke, ada yang mau tambahkan sampai di sini? Jadi harus menyelesaikan semua perselisihan dengan semua orang, tidak terkecuali. Ada yang mau tambahkan, saudara-saudara, atau bertanya? Halo Li. Ya, ya, silakan. Silakan. Ya, jadi kan kita nanti kalau kecurahan Roh Kudus tanpa batas akan berikan pekabaran malaikat ketiga ke dunia kan. Ya, Nah, contoh saya ada masalah dengan orang di dunia gitu. Itu yang Eti Jones bilang. Kalaupun jikalaupun ini berarti enggak ya. Maksudnya kalau kita ada masalah ya, kita enggak bereskan itu enggak akan terjadi. Tapi kalaupun kita kecurahan Roh Kudus tanpa batas terus kita kasih pekabaran ke dunia terus orang yang ada bermasalah dengan saya dengar pekabaran itu, do you think do you think orang itu akan receive kita punya message? Hah. Enggak kan gitu. Jadi itulah sebabnya membereskan masalah itu bukan hanya di institusi, bukan antara sama gereja juga, dimanapun kita berada, orang di dunia pun, orang di luar, siapapun ya, maksudnya ini dalam arti nggak terkecuali kepada siapapun. Kalau saya ada masalah dengan siapapun, siapa saja yang Tuhan konflik kita bahwa oh kita ada problem dengan orang itu, Tuhan menegur kita, meyakinkan kita, atau mengingatkan kita. Walaupun orang itu yang bersalah, tapi kalau ada perbedaan antara saya dengan orang itu, kita harus datang dan selesaikan masalah itu. Jadi kenapa harus ada orang dunia juga? Karena kita akan memberikan pekabaran ke dunia. Jadi kalau saya dengan masalah itu, jadi misalnya saya dengan orang dunia, saya bermasalah. Orang itu yang salah ke saya datang berbicara kepada dia untuk menyelesaikan masalah itu. Di saat saya kecurahan Roh Kudus, saya bawakan pekabaran itu akan sangat powerful, dan orang itu bisa saja bertobat karena kita yang dulu datang untuk berbicara dan menyelesaikan masalah itu. Jadi itu yang Eti Jones mau sampaikan, bahwa kepada dunia, kepada siapa saja kita harus make it right, kita ya, harus put away any differences. Itu artinya semua perbedaan itu harus disingkirkan. Oke, thank you, Li. ya. Terima kasih. Jadi di awal-awal tadi kita sudah pelajari yang mungkin yang baru mengikuti. Jadi di awal dibilang, Athenius bilang ini pelajaran yang sangat menakutkan karena dia takut dia punya akibat ya. Akibat yang akan terjadi akan pelajaran ini ya saudara-saudara. Karena akibatnya saudara-saudara kalau kita nggak melakukan ini, misalnya masih ada perselisihan, akibatnya sangat fatal. Kita tidak bisa menerima kecurahan Roh Kudus, saudara-saudara. Kecurahan Roh Kudus tidak bisa kita miliki. Dan apa artinya itu, saudara-saudara, kalau bukan kebinasaan terhadap diri kita sendiri? Dan ini dibilang sangat menakutkan bagi dia sendiri ya, saudara-saudara. Karena tidak ada orang di dunia ini yang tidak ada masalah dengan orang lain. Pasti ada perselisihan sedikit dengan orang lain. Dan ini
Mau minta maaf ini bukan suatu hal yang sangat mudah, saudara-saudara, karena ingat, diri kita ini adalah, kita punya alami adalah orang yang berdosa, yang selfish, yang dia punya harga diri tinggi sekali, yang seakan-akan kalau kita minta maaf itu mau minta maaf itu seakan-akan harga diri kita diinjak-injak ya, saudara-saudara. Saya bilang ini karena saya pun merasa demikian ya. Saya juga manusia sama dengan kita semua. Susah sekali untuk meminta maaf. Karena itu kita punya kealamian, kita punya dosa ini di awal memang susah. Makanya ini Ati Jones juga merasa hal yang sama. Bahkan dia sendiri. Ini sangat fearful, ini menakutkan sekali. Soalnya kalau ini tidak lakukan, percuma pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari yang begitu banyak tidak bisa mendapat manfaat. Dibilang nggak ada no use, nggak ada gunanya bagi kita, nggak ada gunanya kalau hal ini, hati kita ini, perselisihan ini menghalangi itu semua berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Dan ini, aduh, ini luar biasa dia punya apa? Dia punya akibat kalau hal ini tidak dilakukan. Dan ini dibilang ini harus ya, ini harus dilakukan. Selesaikan kita punya perselisihan supaya kita bisa menerima kecurahan Roh Kudus atau hujan akhir ini. Oke, ada yang mau tambahkan sebelum kita lanjut ini? Ini dia punya pelajaran. Oke, kalau belum ada kita lanjut ya, saudara-saudara. Ini dia bilang, jika kita telah menipu orang dan tidak jujur dalam urusan kita dengan orang lain, dan tidak jujur dalam transaksi kita di hadapan dunia, maka demi keselamatan jiwa kita, saudara-saudara, marilah kita membereskannya. Saudara-saudara, kalau ada sesuatu kesalahan kita, ketidakjujuran kita, ada hal-hal yang sudah menipu, menyakiti orang lain, dia bilang apa? Bereskan itu, saudara-saudara, demi keselamatan kita. For our soul sake ya, untuk keselamatan jiwa kita. Dia bilang, dan di sini, di Battle Creek, mungkin ada orang-orang yang harus melakukan hal semacam itu terhadap penduduk kota ini. Maksud saya, orang-orang kita sendiri terhadap penduduk kota ini. Jadi kalau misalnya saudara-saudara, mereka tuh waktu itu tinggal di Battle Creek, dan dia bilang, kalau ada kita yang tinggal di Battle Creek ini melakukan kesalahan kepada penduduk kota ini, bereskan. Bila ada yang melakukan kesalahan kepada penduduk di kota di Battle Creek ini, harus diselesaikan. Dibilang, pertemuan-pertemuan kita sedang berlangsung di kota ini, untuk penduduk di kota ini dan untuk penduduk kota ini. Dan telah diberitahukan kepada kita di institusi ini bahwa diharapkan ketika berkat Allah dicurahkan atas pertemuan ini, berkat itu akan dibawa kepada penduduk kota ini dan mereka harus turut serta bersama kita dalam hal ini. Jadi, ketika pertemuan General Conference itu diadakan di Battle Creek, dia bilang, ketika berkat Tuhan dicurahkan di pertemuan itu, penduduk Battle Creek juga harus mendapatkan berkat yang sama seperti mereka rasakan di pertemuan itu. Dan bila ada masalah, itu harus apa? Dibereskan. Ini bilang, maka saya hendak berkata kepada orang-orang Advent hari ketujuh di kota ini. Bereskanlah hal-hal yang bengkok demi keselamatan jiwamu sendiri dan demi jiwa-jiwa yang Allah ingin selamatkan di kota-kota ini. Bereskanlah. Waduh, saudara-saudara, bereskanlah. Luruskanlah yang bengkok. Ini demi apa? Keselamatan jiwa-jiwa orang-orang dan dibilang apa? Keselamatan jiwamu sendiri. Ini bukan masalah. Ini keselamatan saya sendiri, saudara-saudara. Keselamatan saudara dan saya harus selesaikan bila ada masalah ya. Dia bilang, jika engkau telah menipu orang, pergilah dan akui itu kepada mereka dan kembalikan apa yang telah engkau curi atau engkau ambil. Jika dalam transaksi bisnismu engkau tidak lurus, jika engkau memperoleh sesuatu dengan cara rakus, batalkan atau eh, batalkan kejahatan itu, atau kalau bahasa Inggris undo ya, atau minta maaf atau selesaikan itu kejahatan itu. Dia bilang, berdirilah lurus di hadapan Allah. Stand straight in the sight of God. Selesaikan semua hal-hal itu, saudara-saudara. Sekarang mungkin kita sekarang sedang mencari, oh ini peristiwa-peristiwa apa yang terjadi di dunia ini yang menyangkut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sekarang kita fokuskan, carilah kesalahan-kesalahan apa yang telah saya lakukan kepada saudara-saudara saya yang saya belum bereskan.
Mungkin saya pernah menipu orang. Mungkin saya telah pernah melakukan suatu kesalahan kepada orang lain. Ingatlah itu dan cari itu dan selesaikanlah itu. Berdirilah lurus di hadapan Allah. Stand straight in the sight of God. Selesaikanlah itu saudara-saudara demi keselamatan jiwa kita sendiri. Dan itu juga ketika kita selesaikan itu, jiwa-jiwa orang lain juga bisa diselamatkan. Bukan cuma jiwa saya sendiri, orang lain yang kita minta maaf pun bisa diselamatkan. Oleh apa? Oleh karena permohonan maaf kita. Sampai di sini saudara-saudara, ada yang mau tambahkan? Hmm. Oke, baik. Kalau belum ada kita lanjut ya saudara-saudara. Dia bilang, inilah firman Tuhan bagi kita. Firman bagi kita. Semua perbedaan harus disingkirkan dan persatuan serta kasih sayang yang lembut satu terhadap yang lain memenuhi seluruh jemaat. Ini saya bold kuning ya, ini sangat menyala ini. Semua perbedaan harus disingkirkan dan persatuan serta kasih sayang yang lembut satu terhadap yang lain memenuhi seluruh jemaat. Ini akan diulang-ulang terus oleh Dr. Jones di pelajaran ini. Semua perbedaan harus disingkirkan. Itulah yang dilakukan para murid ketika mereka mencari Tuhan selama 10 hari itu. Jadi 10 hari sebelum Pentakosta, inilah yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Apa yang mereka lakukan? Menyingkirkan semua perbedaan. Mereka bersatu dalam kasih sayang yang lembut satu dengan yang lain. Dan itu memenuhi seluruh yang mereka yang hadir waktu itu di ruang atas waktu itu. Terus dibilang, mereka menyingkirkan semua perbedaan. Sekarang, tidakkah engkau kira bahwa dalam 10 hari itu, para murid lain yang begitu iri terhadap Yakobus dan Yohanes, ketika mereka melalui ibu mereka meminta kepada juru selamat agar membiarkan duduk seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya dalam kerajaan Allah, dan murid-murid yang lain tidak menyukainya. Tidakkah engkau kira bahwa mereka menyingkirkan semua hal itu, mengakuinya, membicarakannya satu sama lain, dan menyadari sendiri betapa buruknya semuanya itu? Jadi saudara-saudara, kita tahu ya saudara-saudara, di dalam murid-murid Tuhan Yesus itu pun ada perselisihan. Ada perselisihan yang mungkin ada di dalam hati mereka. Dan Tuhan tahu itu saudara-saudara. Kristus tahu itu. Kristus tahu itu ada perselisihan di antara mereka. Itu waktu Ibu Yohanes dan Yakobus bilang, Pak Tuhan Yesus, Tuhan, kalau nanti di surga, biar kita punya anak, satu di kiri, satu di kanan. Dan ketika murid-murid yang lain dengar itu, saudara-saudara, mereka iri. Mereka iri, ada perasaan marah kepada apa? Kepada Yohanes dengan Yakobus atau kepada Ibu Yesus. Ini kenapa masih ada diri? Ini alami saudara-saudara. Ini suatu kealamian dalam diri manusia seperti itu. Alami saudara-saudara. Kealamian kita ketika kita berdosa seperti itu. Ada iri. Ketika orang lebih dari kita pasti iri. Aduh, ketika ada sesuatu yang mungkin teman-teman kita yang sama-sama yang nggak ada, yang mungkin dia punya status dari dulu dari kecil kita sama, dan ketika dia tiba-tiba lebih dari kita, akan ada perasaan yang lebih iri. Aduh, dia lebih bagus dari saya. Itu manusiawi ya, itu manusiawi, itu alami. Tetapi itu harus disingkirkan saudara-saudara. Sebelum kecurahan Roh Kudus, itu semua harus disingkirkan. Perbedaan-perbedaan harus disingkirkan. Dan dibilang sini, ketika sebelum kecurahan Roh Kudus 10 hari itu, mereka menyingkirkan semuanya itu. Mereka mengakuinya, aduh saya iri kepada kamu, saya marah kepada kamu. Mereka membicarakannya satu dengan lain dan menyadari bahwa itu buruk sekali apa yang mereka rasakan selama ini. Itu duri dalam daging yang mereka keluarkan ketika mereka apa? Mengakui satu dengan yang lain. Dan saudara-saudara akan merasakan sendiri ketika itu dikeluarkan, itu hati akan merasa sangat lega. Dan tidak ada orang yang menerima kecuali Roh Kudus dengan hati yang berat. Tidak ada, saudara-saudara. Semua ketika menerima Roh Kudus, hatinya pasti itu hati yang lega. Hati yang lega
karena semua permasalahan telah diselesaikan. Akan ada kedamaian. Kedamaian dan apa? Kasih sayang satu dengan yang lain. Aduh, ini luar biasa. Saudara, bayangkan itu terjadi dalam diri saudara, saudara dan saya. Itu akan ada kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan yang luar biasa. Oke, ada yang mau tambahkan saudara-saudara? Ini akan dilanjutkan. Ada yang mau tambahkan sejauh ini? Oke, belum ada ya. Ini kita lanjutkan. Ini masih dia punya penjelasan. Penjelasan. Terus dibilang, Juru Selamat mengambil seorang anak kecil dan berkata, Barang siapa ingin menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga, harus menjadi seperti anak kecil ini dan menjadi hamba bagi semua orang. Jadi, murid-murid Yesus waktu itu semua mau jadi yang terbesar. Bahkan kalau boleh anak saya satu di kiri, satu di kanan. Mau lebih tinggi daripada yang lain. Dan itu juga yang mungkin menjadi tujuan saudara dan saya mau lebih menonjol dibandingkan yang lain ya, teman-teman kita yang lain. Mau lebih terbesar di antara yang lain. Tetapi Yesus bilang harus jadi sama seperti anak kecil dan menjadi hamba seperti semua bagi semua orang. Dia yang terkecil akan menjadi yang terbesar ya, Tuhan Yesus bilang. Terus dia bilang, hal-hal inilah yang mereka sikirkan. Perbedaan itu dan rasa iri karena takut bahwa seorang akan menjadi lebih besar dalam kerajaan Allah daripada murid-murid yang lain. Semuanya disikirkan. Aduh, perbedaan dan rasa iri disikirkan, saudara-saudara. Disingkirkan. Aduh, luar biasa. Dan kita memiliki firman di sini bahwa hal-hal itu ada di antara kita. Sekali lagi saya baca. Dan kita memiliki firman itu di sini bahwa hal-hal itu ada di antara kita. Ambisi akan jabatan, kecemburuan terhadap kedudukan, dan iri hati terhadap posisi. Hal-hal itu ada di antara kita. Sekarang waktunya telah tiba untuk menyingkirkannya. Sekarang waktunya telah tiba bagi setiap orang untuk mencari betapa rendahnya dia dapat menempatkan diri, ditempatkan diri di kaki Kristus, dapat menempatkan diri di kaki Kristus. Bukan betapa tingginya ia dapat diangkat di dalam conference atau dalam penilaian manusia, atau betapa tingginya kedudukan dalam komite conference atau komite general conference. Itu sama sekali bukan persoalannya. Saudara-saudara, bukan siapa yang paling tinggi. Oh, ini ketua siapa? Ketua conference, ketua uni, ketua apa? Itu bukan suatu yang menjadi persoalan. Ini sekarang itu harus disingkirkan ya saudara-saudara sebelum kecurahan Roh Kudus, sebelum ujian akhir dicurahkan. Kita harus menyingkirkan ini semua. Kita harus menempatkan posisi kita di kaki Kristus serendah-rendahnya saudara-saudara, supaya tidak tidak ada lagi iri hati, tidak ada kecemburuan. Ini di mana? Ini jabatan apa? Duh, kalau sekarang itu semua terjadi ya, kita lihat ya saudara-saudara. Semua ambisi akan jabatan ada di sekitar kita. Kecemburuan ketika orang lain sudah di posisi dan saya atau mereka tidak di posisi. Cemburu terhadap yang ada di posisi. Iri hati terhadap posisi. Ini sering terjadi dalam jemaat kita, dalam organisasi kita seperti ini. Dan kita mengharapkan kecurahan Roh Kudus, berdoa setiap hari untuk kecurahan Roh Kudus. Apakah itu bisa, saudara-saudara? Tidak bisa sama sekali kecurahan Roh Kudus datang kalau hal-hal ini masih ada dalam diri kita. Hal-hal ini masih ada dalam kita. Ini harus diselesaikan lebih dahulu. Walaupun kita berdoa sampai lutut kita terkelupas, Roh Kudus tidak akan dicurahkan kepada kita kalau masih ada iri hati, kecemburuan dalam hati kita. Ini hati kita yang harus kita apa? Kita perhatikan dengan lebih teliti. Perhatikan yang cerah sama. Masih ada iri hati dalam diri saya. Masih ada kecemburuan di dalam hati saya. Itu harus disingkirkan. Sekali lagi ini atau Jones bilang ya. Ini sudah dua kali dia bilang. Ini yang saya bold kuning. Ini yang kedua kali dia bilang begini. Semua perbedaan harus disingkirkan. Dan kesatuan serta kasih sayang yang lembut satu terhadap yang lain memenuhi seluruh jemaat. Diulang-ulang lagi. Perbedaan harus disingkirkan.
Perselisihan harus disingkirkan. Harus ada kasih sayang yang lembut terhadap yang lain, memenuhi seluruh jemaat. Sampai di sini ada yang mau tambahkan, saudara-saudara? Ya, Leli. Ya, silakan, silakan. Ya, jadi berarti waktu A.T. Jones kasih pekabaran ini, obviously, maksudnya kenyataannya sangat jelas bahwa itu tidak terjadi ya. Tidak terjadi di tahun 1893 ke General Conference dan juga kita sebagai anggota Advent, karena kalau itu terjadi Tuhan Yesus sudah datang, kecurahan Roh Kudus itu sudah datang, dan kasih sayang terhadap satu sama yang lain itu kan, ya itu yang di-emphasize oleh Dr. Kellogg, Harvey Kellogg ya. Jadi yang khotbah Harvey Kellogg bagaimana mengasihi satu sama yang lain, peduli satu sama yang lain. Jadi kalau kita pikir-pikir bagaimana caranya, maksudnya ini orang harus minta maaf kepada satu sama yang lain, harus ada persatuan, tidak ada perbedaan. Untuk mau datang minta maaf itu kan suatu hal yang berat ya. I mean, to be honest gitu. Kalau saya sendiri, kalau orang bikin salah kepada saya, terus kita datang berbicara untuk semua perbedaan harus singkirkan, itu kan susah gitu, sangat berat realitinya begitu. Tapi kalau kita lihat Tuhan Yesus gitu, dia bilang, Rasul Paulus bilang, while we are yet sinners, Christ died for us. Ya. Waktu kita dalam keberdosaan kita, Yesus mati untuk kita. Jadi Yesus nggak tunggu, oh saya mau tunggu dulu dunia ini, kalau mereka sudah mengasihi saya, baru saya datang untuk berdamai, bukan berdamai, untuk mendamaikan. Saya datang untuk mati untuk mereka. Di saat kita berdosa, Tuhan Yesus mati untuk kita gitu. Yang salah siapa? Tuhan Yesus atau kita? Kita kan yang berdosa, dan yang mati siapa? Kita atau Tuhan Yesus? Tuhan Yesus yang mati. Ya mungkin itu yang kita harus pikirkan ya, karena untuk mau datang kepada orang itu nggak mudah gitu. Nah sekarang saya untuk bisa membuatkan hal itu bisa mungkin menolong kita untuk bisa menyelesaikan masalah kita, ya kita bisa lihat kepada Tuhan Yesus gitu ya. Maksudnya Tuhan Yesus datang ke dunia ini, bagaimana dia punya kondisi untuk mendamaikan gitu. Mendamaikan kita yang didamaikan, istilahnya kita yang against Tuhan, terus Tuhan datang untuk mendamaikan itu gitu loh. Jadi itulah ya contoh yang kita bisa lihat, dan kemudian kita bisa lihat bagaimana Tuhan Yesus itu menderita, Tuhan Yesus itu mati untuk kita, penderitaan yang dia harus alami, dan dia nggak layak ya, maksudnya dia nggak worth it untuk receive semua itu gitu. Terus orang lain bersalah kepada kita, terus kita bilang, dia yang salah, dia dong yang harus datang minta maaf ke Iya, kita. betul. Iya kan? Nah, kalau kita sudah bicara seperti itu self, teman-teman. Itu self, dan self itu kalau kita bilang orang semua ya, bukan hanya Lali. I'm talking about myself too, karena kita semua ini selfish, daging gitu. Dia yang salah, dia harus datang kepada saya. Suami istri misalnya ya dia yang salah, dia yang duluan gitu. Dia dong yang harus datang minta atau dia dong yang dulu bicara gitu sebelum. Jadi itu ternyata itu menegur saya juga ya, maksudnya itu orang punya pride sebenarnya, untuk nggak mau datang kepada orang untuk menyelesaikan masalah itu pride, itu sombong, orang punya diri gitu. Tuhan Yesus kalau mau bilang ada pride ya, maksudnya kalau kita bilang Tuhan kalau ada pride, do you think dia akan datang mati di kayu salib di tengah-tengah dua kriminal itu kalau kita lihat ya, kalau orang mati di kayu salib terus ditaruh di tengah, itu orang yang paling jahat, itu the most orang yang paling wicked itu yang taruh di tengah gitu. Terus dicambuk, dicaci maki, diludahin. I mean, lihat apa yang Yesus alami gitu untuk kita gitu. Sekarang saya punya giliran.
Untuk kita minta maaf, apakah saya harus dicambuk, dicaci maki, ataupun kalau orang mau caci maki ke kita atau apa, itu kan masalahnya di dia gitu. Saya yang mau membereskan gitu. Tadi makanya yang tadi Lali bilang, yang Eti Jones bilang, dia mau terima atau enggak, itu sudah bukan urusan kita. Saya yang dengan sungguh-sungguh itu datang kepada orang itu. Mau di gereja, mau di kota di mana kita tinggal, mau di keluarga kita, mau di sekolah, mau di mana, mau di tempat kerja, anywhere else. Kalau kita ada rasa bersalah, kita yang datang untuk bereskan. Walaupun kita yang orang lain yang salah. Nah, apalagi kalau kita yang salah. Waduh, itu benar-benar kita mesti datang dan minta maaf dan bereskan gitu. Dan kemudian yang ditekankan di sini adalah jealousy, posisi gitu. Aduh, kalau sudah mau pemilihan jemaat, kalau sudah mau general conference, udah kan, siapa ketua general conference, siapa wakil, dia so tak pilih di mana, so di uni, so di daerah, so di, I mean like, posisi demi posisi, kedudukan demi kedudukan. Dan kalau orang yang sudah di kedudukan tinggi, terus nggak di situ lagi, sudah diturun di bawah, wah udah jealous lagi, udah cemburu. Wah kok dia di sini, saya malah di sini. I mean itu satu hal yang kalau kita lihat sepertinya lumrah di orang punya gereja, lumrah di sepertinya kayak udah kebiasaan begitu. Di gereja juga kalau pemilihan siapa ketua satu, siapa ketua dua, dia ketua dia kepilih atau enggak, udah berkelahi di gereja. Maksudnya jadi itu perasaan seperti itu, posisi kedudukan itu juga harus disingkirkan karena itu adalah diri, adalah selfish gitu, pride, ambisi. Itu juga nggak bisa gitu karena Yesus bilang kalau kita mau yang terbesar kita harus datang melayani. Yesus raja segala raja. Dia King of King, King of the universe. Yesus. Raja seluruh alam semesta. Bayangkan alam semesta. Mungkin kita tahu hanya dunia kita. Tapi kita tahu ada dunia-dunia lain yang Yesus ciptakan yang nggak jatuh dalam dosa. Yesus itu raja semua dari semua dunia yang dia ciptakan. And yet dia datang ke dunia ini hamba. Menjadi sama seperti hamba. Dia lahir di kandang binatang. Yusuf mati. Dia dibesarkan oleh seorang janda. Dia itu harus kerja keras untuk mendapatkan penghasilan. Waktu dia masih kecil itu dia terkucilkan karena nggak mau pergi ke sekolah di Yerusalem, diolok-olok oleh saudaranya. Maksud, aduh, nggak ada self gitu ya, nggak ada dia punya rasa untuk dia raja segala raja. Kalau mau pikir, oh ya harus lahir di tempat yang layak gitu. Tapi dia lahir di kandang binatang. Terus kita sekarang nggak ada jabatan ini udah merasa cemburu, udah iri hati, udah cemburu kepada saudara-saudara. Makanya kita punya pikiran itu harus diarahkan kepada Tuhan Yesus ya. Kalau kita hanya melihat orang lain, dia punya kedudukan, akan seperti itu. Tapi kalau kita bandingkan dengan apa yang Yesus lakukan untuk kita, itu means nothing gitu. Dan nggak ada arti apa-apa yang kita lakukan dibandingkan dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita. Jadi mungkin kalau kita lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita, itu akan menolong kita untuk membereskan masalah gitu. Tapi kalau kita hanya lihat diri kita, oh nanti orang itu bilang apa, nanti begini, semuanya kayak nanti-nanti udah memikirkan sesuatu yang mungkin tidak terjadi, nah itu ya akan menjadi akan jadi beban berat untuk kita datang kepada orang itu. But when we think about what Jesus done for us, waktu kita pikirkan apa yang Yesus lakukan untuk kita nggak akan ada diri lagi gitu. Kita akan datang kepada siapapun membereskan masalah itu, semua perbedaan disingkirkan, persatuan, kasih sayang itu akan terjadi di dalam diri kita, di jemaat kita, di keluarga kita, dan dimanapun kita berada, kita nggak ada masalah dengan orang lain gitu. Oke, Li, thank you. Iya, terima kasih untuk tambahannya. Tadi ada Pendeta Jeki mau tambahkan, silakan. Iya, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jagalah, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Lalu
Ya, itu kita ulangi bahwa bagian kita itu sebenarnya bukan perbuatan, tapi percaya dan menerima, kan begitu. Ya. Lalu kemudian disinggung juga mengenai sedangkan motif apa segala macam itu sebenarnya itu juga digerakkan oleh Yesus. Lalu kita masuk kepada dari buah-buahnya lah. Ini kemudian kita mau lihat apa betul ini kita kerjakan keselamatan kita itu dengan takut dan gentar. Masuklah buah-buah. Lalu kita lihat, oh iya buah, berarti saya harus keluarkan buah. Saya berbuat baik, berbuat baik dan lain sebagainya. Itu kita lihat, wah orang senang dengan perbuatan baik kita. Nah, ini sebenarnya kita udah terpancing untuk mengambil kemuliaan dari sana. Ya. Tapi nggak boleh. Jadi harus kita ucapkan puji Tuhan. Oke, bisa kita kerjakan. Kita lihat setiap kali kita lihat orang terima kasih puji Tuhan. Lalu kemudian kita lihat juga saudara yang kasih ingat murid-murid Yesus ini belum bertobat belum kecurahan roh. Iya. Masih disuruh untuk pergi berdua-dua. Apa yang terjadi? Apakah mereka bisa melakukan mujizat? Bisa. Berarti kan buah roh sudah ada dalam diri mereka. Kuasa Roh Kudus sudah bekerja di antara mereka. Gitu ya. Tapi kemudian kita lihat bahwa kesemuanya itu masih membuat diri kita bangga, seperti ada kemuliaan di dalam diri kita. Ya. Lalu kita ditegur lagi kan sebenarnya bahwa righteousness by faith itu akan menempatkan segala kemuliaan kita di dalam debu. Ya. Jadi sebenarnya inti masalahnya ialah ini yang dibahas ini sekarang nih. Ternyata diri itu belum mati. Ternyata untuk melihat diri ini dimatikan, ini bagaimana mengosongkan diri. Yesus mengosongkan diri, dia kemuliaannya dia di sorga dia harus kosongkan dulu, baru kemudian dia bisa turun ke dunia ini. Lalu kita udah dengar, misioneri kesehatan. Apa itu misioneri kesehatan yang bergandengan tangan dengan pekabaran 3 malaikat? Berarti harus tadi kan berbuat sesuatu yang baik. Saudara yang kasih, ini semua bisa kita lakukan, gitu loh. Bisa kita lakukan. Ya kalau mungkin kata kasarnya tanpa Roh Kudus pun bisa kita lakukan gitu. Ya. Tapi kalaupun Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita, tetap masih ada yang kurang karena segala kebaikan-kebaikan itu membuat diri kita itu sepertinya mulia dari perbuatan. Nah, untuk menghilangkan kemuliaan diri ini, ya inilah yang kita sendiri harus takutkan. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dan inilah yang paling menakutkan. Ya. Untuk menjaga bahwa diri kita itu jangan hidup lagi. Diri kita itu harus mati. Jadi ketika memang diri kita ini mati, barulah perbuatan-perbuatan baik itu memang berasal dari Kristus. Itu perbuatan baik Kristus. Ketika kita melakukan yang benar karena diri kita mati, maka itu memang benar-benar perbuatan benarnya Kristus. Dan inilah memang pergumulan kita. Kadang-kadang saudara yang kasih, saya takut, sangat takut memberi pekabaran 3 malaikat dan righteousness by faith ini. Takut saya. Karena pergumulannya sebenarnya apakah diri kita sudah seperti itu atau belum? Betul. Bagaimana saya mau mengabarkan kalau itu sebenarnya belum mengubah diri saya sendiri?
Takut saya, saudara. Betul. Jadi kadang-kadang ada muncul dalam diri, aduh Tuhan, jangan saya lah, jangan saya lagi yang disuruh. Kadang-kadang saya sembunyi saja lah Tuhan. Ada yang mengajak saya presentasi, di media yang Zoom yang banyak orang yang masuk di sana. Saya jadi narasumber, aduh takut. Ini saya juga setiap tahun masih diberikan, saya bergumul, Tuhan kalau boleh jangan saya. Jangan saya. Karena pergumulan sesungguhnya ini. Tapi seperti Eddie Jones katakan, ini harus disampaikan. Siapa yang akan menyampaikannya? Ingat lagi, berjuanglah untuk masuk ke dalam kelompok 144.000 orang. Saudara yang kasih, waduh, kalau dulu diajak seperti itu diri muncul. Oh, siap. Bergumul, ayo. Belajar Alkitab, belajar nubuatan, belajar semua. Ternyata semua itu digerakkan oleh diri. Iya. Semakin kita belajar ini, semakin kita menyadari sepenuhnya bahwa sebenarnya kita sedang diajak oleh Tuhan untuk mati diri. Itu sebabnya butuh 10 hari. Tidak, 10 hari itu bukan hal yang kecil. Dan mereka yang berkumpul 10 hari itu harus tinggalkan seluruh pekerjaan. Hal-hal apapun harus tinggalkan. Nggak boleh pergi kemana-mana. Harus terus berada di Yerusalem. Menunggu itu. Jadi mari kita berdoa dan saling mendoakan, saudara yang kasih. Iya. Karena setan akan lebih bekerja keras. Jadi kehidupan saudara pun akan dihantam oleh setan. Ya, sebagaimana A.T. Jones dan A.J. Waggoner juga dihantam. Betul. Ya, kita juga dihantam. Saya tidak mau menghakimi A.T. Jones dan A.J. Waggoner. Menurut organisasi ada disiplin-disiplin. Tapi bagaimana dengan Tuhan, itu kan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. A.T. Jones dan A.J. Waggoner tahu pelajaran ini. Dia yang mengajarkan. Iya. Inspirasi itu dari Tuhan. Dan ketika dia bergumul dan jatuh, lalu kita hakimi dia mungkin nggak masuk surga karena kita cap dengan tanda kutip murtad. Iya. Wah, hati-hati suruh yang kasih. Hati-hati. Karena pergumulan kita itu sebenarnya beratnya di sini. Inilah yang memang harus kita takutkan. Paling takutkan. Benar. Inilah yang paling kita takutkan. Bisa nggak kita melakukan ini? Tanpa penyerahan sepenuhnya pada Tuhan, ya tentu saja ini tidak bisa. Jadi kita belajar juga imannya Yesus. Kenapa imannya Yesus? Ya karena Yesus sudah menguasai kita sepenuhnya. Tanpa ini memang kita tidak bisa melakukannya. Tidak akan pernah bisa melakukannya tanpa penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan, artinya kita mati diri. Dan disinilah caranya kita diuji, diajar oleh Tuhan bagaimana mengenal diri kita dan menguji apakah memang Kristus yang menguasai diri kita. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak pendeta. Aduh, itu betul sekali yang pendeta Jeki baru sampaikan. Dan ini apa juga yang dikatakan Jones di awal, ini pelajaran yang sangat menakutkan. Ini bilang dari semua pelajaran yang dia pernah bawakan, inilah yang paling menakutkan. Karena ini juga menyangkut dirinya pribadi ya saudara-saudara. Bagaimana untuk menyingkirkan ini. Dan seperti pendeta Jeki bilang, ini semua harus memiliki, kita harus dengan iman Kristus kita bisa melakukan ini. Tanpa itu kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ini juga saudara pribadi ya saudara-saudara, kalau disuruh pilih saya juga tidak mau membawakan ini saudara-saudara, karena saya juga banyak kekurangan ya. Aduh, ini karena ini memang nggak ada pilihan, saya harus membawakan. Aduh, ini berat ya saudara-saudara, tetapi ini memang harus dibawakan walaupun orang yang membawakan ini mungkin masih lebih banyak masalah ya daripada saudara-saudara. Saya masih lebih banyak persoalan ya kalau mau dibilang daripada saudara dan saudara-saudara yang
lain yang hadir. Dan ini menyentuh kena sekali ya di pribadi-pribadi kita. Ini yang banyak hal yang kita harus sikirkan ya. Ini luar biasa ini pelajaran ini. Ini eh, makanya Yesus bilang ini most fearful ya. Ini kita harus banyak berdoa penyerahan kepada Tuhan sepenuhnya ketika kita pelajari ini ya, saudara-saudara. Ini susah untuk dikalimatkan dengan kata-kata ya, saudara-saudara. Tapi saya rasa saudara-saudara sudah mengerti. Oke, kita lanjut ya, saudara-saudara. Ini sudah mau setengah 9, saya akan selesaikan ini satu paragraf ini. Dibilang, karena hal ini secara khusus berlaku bagi kita sebagai saudara dan saudari dalam jemaat, maka menjadi kewajiban kita, jika kita mengetahui adanya perbedaan antara kita dengan siapapun di dunia ini, untuk menyingkirkannya. Tidak peduli berapa biayanya. Itu sama sekali bukan persoalan. Itu tidak mungkin merenggut hidup kita jika kita melakukannya. Tetapi itu pasti akan merenggut hidup kita jika kita tidak melakukannya. Itu sudah pasti. Jadi saudara-saudara, kalau kita tidak menyelesaikan perbedaan dengan orang, siapapun di dunia ini, itu akan dia punya cost, dia punya biaya atau dia punya adalah kita punya hidup ya, dia punya cost itu hidup kita. Kalau kita tidak lakukan, kita akan hilang saudara-saudara. Tetapi kalau kita mau hidup, lakukan, selesaikan itu, selesaikan per- selesaikan perselisihan kita. Ini antara selamat dan enggak ya kalau kita bisa lihat di sini. Terus dia bilang, dan ketika hal itu dilakukan, maka doa-doa kita dapat naik bersama kepada Bapa Surgawi kita dengan iman yang kuat dan sungguh-sungguh. Ya benar, ketika engkau tahu bahwa engkau bersih di hadapan Allah, sejauh mungkin engkau sudah menyingkirkan segala sesuatu yang menghalangi antara engkau dan saudara-saudaramu. Dan segala sesuatu yang ditunjukkan Allah sudah diakui di hadapannya. Lalu kita menempatkan diri kita di hadapannya sebagai orang berdosa yang bersalah, tak berdaya, binasa. Dan kita melihat kebutuhan kita akan apa yang ia ingin dia berikan. Maka semua janjinya itu ada dan janji itu untuk kita. Dan kita tahu bahwa itu adalah janji kita. Saudara-saudara, kita harus pikirkan semuanya itu baru doa-doa kita bisa naik kepada Tuhan. Perselisihan harus disingkirkan. Terus dibilang, lalu kita dapat bergantung pada janji-janji itu dan maka doa-doa kita dapat naik bersama kepada Bapa Surgawi kita dengan iman yang kuat dan sungguh-sungguh. Maka kita dapat menanti dengan sabar dan penuh harapan akan penggenapan janji itu. Jadi sebelum kita menanti dengan sabar, harapan dan penggenapan janji itu, dibilang apa? Kita harus selesaikan persoalan kita sehingga doa-doa kita bisa naik kepada Tuhan. Itulah yang harus, itulah yang sekarang harus dilakukan. Ketika hal itu diselesaikan, ketika semua perbedaan disingkirkan, dan persatuan menang, dan setiap orang mencari kesatuan hati dan pikiran, maka Allah telah berjanji bahwa kita akan melihat mata dengan mata. Waktunya telah tiba, marilah kita melakukannya. Jadi saudara-saudara, inilah yang harus kita lakukan sekarang. That is what there is now to do. Itulah yang sekarang harus kita lakukan. Inilah yang harus diselesaikan, perbedaan disingkirkan, persatuan dan cinta kepada sesama ya harus kita lakukan. Kesatuan hati, one mind ya, one mind and one heart ya, unity in one heart. Dan dia bilang Allah telah berjanji bahwa kita akan melihat eye to eye. Kita akan melihat mata dengan mata, muka dengan muka. Kalau waktunya telah tiba. Waktunya telah tiba, kita akan melihat muka dengan muka dengan Tuhan kita ya, saudara-saudara. Ini luar biasa, saudara-saudara. Perbedaan harus disingkirkan. Dan itu, saudara-saudara, dengan kekuatan kita ini akan sangat sulit. Mintalah kepada Tuhan. Jika saat ini memang saudara merasa ini suatu hal yang susah, mintalah kepada Tuhan. Mintalah kepada Dia untuk memberikan keberanian kepada kita untuk apa? Meminta maaf atau menyelesaikan masalah dengan saudara kita. Karena apa? Itu harus dilakukan. Itu harus dilakukan. Itu harus dilakukan. Menyelesaikan masalah dengan saudara-saudara kita.
Saudara-saudara, ini sudah 8:30, waktunya kita harus siap-siap ke gereja. Mungkin ada yang mau tambahkan atau apa sebelum closing statement sebelum kita tutup dalam doa. Ada saudara-saudara? Baik, kalau sudah tidak ada, karena waktunya juga sudah eh, selesai ya. Oh ya, Lalu, Li, ya silakan Tante Kori. ya cuma mau bilang terima kasih tuh Iya, pendeta Tuhan. tuh Iya. mengingatkan memang sih ada takutnya untuk membawakan firman seperti ini, tapi kita dengan pertolongan Tuhan kita harus seperti yang di saya mesti diserukan nyaring Iya. dengan nyaring dan seperti itu, dan mudah-mudahan kita bisa melakukan dengan pertolongan Tuhan Amin. semuanya ini. Ya, terima Amin. kasih pendeta, terima kasih Joy, terima kasih Lali ya. Ya. Oke, Tante Kori, puji Tuhan. Saudara-saudara, pelajaran kita sudah sampai di sini. Kita akan tutup dalam doa.